Galbay di 4 pinjol legal dengan total luar biasa ya, totalnya mencapai 250 juta di sini ya. Itu totalnya gitu loh, di 4 pinjol saja, saya nggak tahu dia mulai meminjamnya ini kapan, dan ini pinjaman yang keberapa kali kita juga nggak tahu. Karena di sini yang dia sampaikan itu dia meminjam di 4 aplikasi. Ada Kami, EasyCash, Rupiah Cepat, ada Pundi. Total 250 juta. Gila gini gitu loh. Ini kalau dibagi rata aja, rata-rata 60 juta per aplikasi gitu. Ya kali 4 gitu loh ya kan. Tapi ya, ini lagi teman-teman semuanya, yang sangat disayangkan dalam hal ini adalah dia mendapatkan ancaman yang sangat luar biasa. Mulai dikirimkan dengan sedot WC ke rumah dia, macam-macam yang dikirimkan gitu loh. Padahal dia meminjamnya hanya di pinjol-pinjol legal tersebut. Dan saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya apa yang harus dilakukan buat kedepannya dan seperti apa juga. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena supportan dan dukungan Anda itu menjadikan saya lebih semangat lagi. Paling tidak saya masih tetap bertahan memberikan edukasi dan motivasi. Oke. Ini ada salah satu dari follower saya yang mana dia bercerita di sini, curhat juga sama saya karena mungkin sudah kalut banget ya. Dia menyampaikan di sini, "Halo Kak, saya salah satu korban dari penyebaran data pinjol. Saya ada 4 aplikasi total 250 juta. Awalnya niat bayar, tapi ketika baru telat beberapa hari saya sudah langsung diteror dengan luar biasa. Foto disebarkan ke teman-teman sosmed. Saya harus gimana sekarang?" Oke. Saya pengen kamu kumpulkan semua bukti yang ada. Kalau memang dia menteror dengan versi yang luar biasa, kan biasanya mereka itu tidak menyebutkan nama aplikasi ya. Otomatis kalau kita melaporkan ini kepada otoritas jasa keuangan, OJK pasti menepis keras bahwasannya hal seperti ini hanya dilakukan oleh pinjol ilegal. OJK tidak percaya itu dilakukan oleh pinjol legal. Walaupun pada dasarnya Anda hanya meminjam di 4 aplikasi tersebut. Ya, habis itu di sini lagi foto disebar teman-teman sosmed. Saya harus bagaimana ya, seperti tadi itu. Jadi alangkah baiknya kamu mengambil suatu keputusan dan habis itu bikin laporan ke pihak kepolisian, baik di Polda terdekat di daerahmu maupun ke Kapolres ya, melalui tim cyber. Biarkan tim cyber nanti melacak nomor tersebut. Oke, dan kita bisa tahu ini dilakukan oleh pinjol mana, mengingat kamu meminjam lebih dari 1 aplikasi ya. Habis itu dia sampaikan di sini, ada Kami, EasyCash, Rupiah Cepat, ada Pundi. Belum seminggu telat, saya niat bayar mau cari uang dulu, tapi malah foto saya disebarkan dan akhirnya kerjaan saya terbengkalai. Bagaimana saya bisa cari uang kalau malah seperti ini? Nah, itulah yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Mereka melakukan hal-hal seperti itu sengaja untuk mempengaruhi pemikiran Anda supaya terjadi lagi gali lubang tutup lubang. Padahal kita telat ini karena memang fakta hidup. Apalagi kita sebagai debitur masih ada itikat baik, niat baik, nawaitu baik untuk menyelesaikan hal ini. Hanya saja kita diganggu dengan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, padahal OJK sudah menjelaskan tuh. POJK nomor 22 tahun 2023 dilarang melakukan penagihan menggunakan ancaman. Tapi kenyataan menggunakan ancaman ya, walaupun kita secara spesifik kita nggak tahu ini dilakukan oleh pinjol mana, hanya si debitur yang tahu. Tapi 4 pinjol ini ya ganas-ganas aja gitu. Cuman kita nggak bisa menduga yang mana, apakah ini dilakukan ada Kami, apakah ini dilakukan EasyCash, apakah ini dilakukan Rupiah Cepat, atau ada Pundi. Jalan satu-satunya kita membuat laporan ke pihak kepolisian, ke tim cyber, biarkan nanti dilacak. Soalnya kalau dia melakukan pengancaman dengan teroran, sudah jelas mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Jadi apapun konsepnya, mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Ya. Habis itu dia bilang di sini, ada Kami dan EasyCash sudah beberapa kali, tapi baru ini nggak bisa bayar. Kalau Rupiah Cepat dan ada Pundi baru kali ini. Berarti ada Kami dan EasyCash sudah berulang-ulang kali ya, makanya mendapatkan limit yang sangat besar gitu ya.
Saya bilang di sini, saya bertanya di sini, yang menyebarkan foto itu siapa gitu, dari aplikasi mana? Jelaslah si Debetur tidak tahu ya. Saya tidak tahu dari aplikasi mana karena jatuh tempo hampir bersamaan. Terornya masuk bersamaan, nomor yang masuk ke WA banyak sekali beda-beda. Yang menyebarkan ke akun IG juga banyak akun baru-baru ya. Tapi mereka ini hebat loh teman-teman. Dia itu bisa dua wajah. Kenapa saya bilangin dua wajah? Dia lakukan penagihan secara normal. Ada nama aplikasinya di atas. Contoh, selamat siang Bapak Ibu, kami menginformasikan bahwasannya tagihan Anda belum dibayarkan, dan ini kalau tidak dibayarkan juga takutnya dendanya makin bertambah. Mohon untuk dibayarkan segera. Pasti mereka sebutkan tuh, entah aplikasinya nanti rupiah cepat, entah aplikasinya ada pundi, entah e-cash, entah ada kami. Ya, yang jelas kalau versinya sesuai SOP, mereka pasti menyebutkan nama aplikasi. Dan berbarengan dengan hal itu ada nomor baru lagi. Ya, ada nomor baru lagi nanti tuh. Ada nomor baru lagi, yang mana nomor baru ini langsung gas aja tuh. Weh, bahasa binatang keluar. Babi segala macam gitu loh. Kau bayar hutang kau sekarang juga, kalau enggak ini macam-macam. Tapi tidak mereka sebutkan lagi nama aplikasi. Ya, Anda tahu tujuannya kenapa? Tujuannya kenapa mereka bisa dua wajah dalam satu hari itu. Bahkan dalam jam yang bersamaan bisa dua nomor. Yang satu SOP-nya, yang satu tidaknya. Ini untuk mengelabui. Ketika Anda melaporkan dan Anda mencurigai atau menduga salah satu dari aplikasi itu melakukan, otomatis kan Anda akan melaporkan kepada OJK. Anda akan melaporkan kepada AFPI. Nanti OJK dan AFPI akan meneruskan laporan ini kepada aplikasi. Ya. Ini gimana nih? Sesuai dengan laporan nasabah juga, bla 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 segala macam, misalnya OJK menyampaikan atau AFPI. Nanti si pihak aplikasi berdasarkan penagihan yang sesuai dengan SOP yang saya sampaikan tadi, dia akan menepis. Wah, kita telah lakukan investigasi, kita telah cek bahwasanya nomor yang dilaporkan itu bukan kami melakukan penagihan, ini nomor yang kita pakai. Jadi itu untuk membunuh statementmu yang seperti ini. Itu kelicikan mereka. Sebenarnya OJK dan AFPI rasa saya tahu dalam hal ini. Hanya saja mereka malas melakukan penyelidikan dalam hal itu gitu loh. Ya, salah satu contohnya mungkin kita bisa lihatkan ini dulu. Ini contohnya aja ya. Yang satu dengan versi SOP, yang satu lagi tidak. Apakah kita bisa menduga yang SOP ini melakukan? Tidak bisa juga. Karena si debeturnya mengalami telat bayar itu bukan di satu aplikasi. Ya, tapi yang jelas si debeturnya masih dalam aplikasi yang legal. Hebatnya mereka itu di sana gitu loh. Sehingga OJK bisa aja, ya setelah kita lakukan peninjauan, nggak ada, kita di hari itu, di jam itu, kita melakukan penagihan dengan nomor ini. Seperti ini. Kalau yang dilaporkan ini bukan kami. Ya itu aja semuanya yang dijawab gitu loh. Karena kan tidak dilakukan penyelidikan lagi. Oleh OJK tidak dilakukan lagi konfirmasi dan segala macam. Bagaimana ini segala macam. Kan memang seperti itu aja. Ya nggak mungkin juga dong aplikasi mengakui, wah itu memang benar kami. Kan nggak ada. Kecuali itu dilakukan penyelidikan. Contoh kayak gini, ada orang melapor ke pihak kepolisian, misalnya gitu kan. Dia melapor ke pihak kepolisian. Diduga si A melakukan pencurian terhadap rumah dia. Terus langsung aja tuh dia ditanya sama polisi, "Kamu mencuri ya?" "Oh enggak, di jam itu saya di sini." Ya. Jadi tujuan si pelapor ini melaporkan kepada polisi supaya polisi melakukan penyelidikan, dan polisi mengolah hal-hal itu dan baru dicurigai, dicari bukti-bukti yang valid. Begitu juga yang kita harapkan kepada otoritas jasa keuangan, tapi hal ini tidak terjadi. Ya, paham ya teman-teman semuanya? Habis itu kita lanjutkan di sini. Dia sampaikan di sini, "Kak, izin bertanya, kalau sudah telat 3 bulanan di 3 aplikasi sampai sekarang masih sering dichat. Saya dari aplikasi Ada Kami dan hari ini saya dikirim beberapa orderan fiktif seperti jeda angkutan barang, laundry, begitu. Lalu bagaimana caranya gitu loh. Beberapa kali dikirim sedot WC juga ke alamat saya harus bagaimana ya? Ya memang jalannya harus lapor ke pihak kepolisian." Nah, ini salah satu pesan buta gitu loh. Dia langsung aja mencaci maki gitu loh. Dibilangin anjing, tidak bayar kau dan segala. Tapi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Dan ketika laporan seperti ini Anda tepis, mereka ada versi yang sesuai SOP. Dan itulah yang akan membunuh statementmu. Ya, nanti akan diputar balik fakta, seakan-akan kamu hanya fitnah. Ya, walaupun itu benar mereka yang melakukan. Tapi siapa yang mau membongkar hal ini? Kita tidak mempunyai akses ke sana.
Otomatis pihak berwajib atau pihak yang berwenang dalam hal ini. Itu gitu loh. Sekarang kita lapor ke AFPI. Di dalam AFPI itu orang-orang pinjol semua gitu loh. Dewan penasehatnya, pemimpinnya. Ya walaupun mereka sudah bekerja sesuai mandat yang diberikan, kepercayaan publik pun juga tidak ada. Sekarang kita arahkan kepada OJK. OJK kalau tidak ada timbal balik ya juga nggak mau. Ya kan? Kecuali kasus ini viral, kasus ini booming, ya baru pencitraan dimulai. Komprehensi fair segala macam. Tapi selagi ya kita masih masyarakat bawah dan segala macam, ya sudah tertindas gitu loh. Sekarang simpelnya gini aja teman-teman. Kalau Anda sudah mencurigai satu aplikasi atau dua aplikasi atau semua aplikasi tersebut, hentikan aja deh pembayarannya. Minta aja mereka untuk datang semuanya satu persatu dan negosiasi nanti. Ya, capek-capek kita kan, atau putus aja deh. Telepon, WhatsApp, email, ini jauh lebih penting juga gitu loh. Demi menyelamatkan hidup Anda buat ke depan, supaya Anda lebih bisa fokus mencari uang, mengumpulkan uangmu untuk membayar hutang-hutang yang ada. Kalau kita hanya menikmati semua ini, kita biarkan hal itu terjadi, ya yang kacau kita juga gitu. Makanya ambillah suatu keputusan, ganti nomormu, hapus WA-mu, dan selesai gitu loh. Fokuslah bekerja buat ke depannya. Itu lagi jalurnya yang paling tepat gitu loh. Ini beberapa kali dikirimin sedot WC juga ke alamat saya. Saya harus bagaimana ya? Pinjolnya pinjol apa? Karena terakhir-terakhir ini yang menghubungi ada kami. Dia bilang kan saya ada rupiah cepat dan SC Cash, tidak pernah menghubungi. Kalau yang DC marah-marah itu dia tidak pernah mau menjawab dari pinjol. Iya karena memang seperti itu. Nggak akan mau dia menjawab dari pinjol manapun gitu loh. Memang ancamannya sadis-sadis kawan-kawan. Wah. Bahkan ada gambar tidak senonoh juga ya. Berulah lagi nih dengan ngedit foto saya gitu loh ya. Memang kita kesal juga ya, geram juga ya dengan mereka merembes-rembes seperti ini. Tapi ya apa boleh buat lah ya. Kita berharapnya memang ada satu lembaga independen yang benar-benar bisa membongkar hal ini gitu loh. Ini kan hampir sama yang disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 6 kemarin yang dia rapat-rapat itu kan. Itu kan memang dia dikirim gambar tak senonoh dan segala macam. Ini kan memang terbukti gitu loh. Ya nggak sih? Memang terbukti loh teman-teman semuanya. Tapi ya untuk menebak ini dilakukan oleh aplikasi mana, ya kita nggak bisa menduga-duga gitu loh. Karena mereka pintar, sangat pintar gitu loh. Kan sudah saya bilang, mereka itu sangat pintar. Mereka bisa menampilkan dua wajah dalam waktu yang bersamaan gitu loh. Ini misalnya nomor A, nomor 1 misalnya. Ini nomor 2 gitu loh. Ya, yang nomor 1 dia pakai sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan. Yang nomor 2 tidak. Otomatis kan kita yang mau dilaporkan penagihannya nomor 2 kan. Ya udah kita laporkan. Penagihannya nomor 1 untuk mematahkan laporan kita kalau kita menuduh mereka. Hebat mereka memang gitu loh. Jadi memang harus ada tim-tim dari pihak kepolisian untuk menyelidiki hal ini. Begitu juga dari pihak kepolisian kalau misalnya ada laporan dari masyarakat juga, mohon untuk ditanggapi juga ya Pak ya. Tolong ditelusuri juga Pak. Memang di satu sisi salah dengan cara dia berhutang dan dia tidak mampu bayar ya. Memang itu kan sesuai dengan keadaan juga. Tapi dengan cara-cara yang dilakukan oleh penagih hutang itu juga tidak benar gitu loh ya. Tadi saya memang arahkan yang bersangkutan untuk melapor kepada kepolisian di daerah Jawa Tengah ya. Ini kebetulan terjadi di Jawa Tengah. Ini saya minta dia untuk melaporkan. Ya mudah-mudahan pihak kepolisian nanti bisa menindaklanjuti dalam hal ini dan membongkar gitu loh. Ini dilakukan oleh pinjol mana sebenarnya gitu loh. Walaupun si debetur ini hanya mengalami peminjaman di 4 pinjol legal tadi. Dan apa pendapat teman-teman semuanya? Apakah Anda juga mengalami dengan hal yang sama? Isi di dalam kolom komentar. Dan sesegera mungkin datangi pihak kepolisian, Polres atau Polda terdekat, bikin laporan. Ya, hutang piutang Anda perdata, tindakan yang mereka lakukan pidana. Kita kejar, mudah-mudahan bisa ditangkap pelakunya. Siapa pelakunya itu sangat kurang ajar dan tidak manusiawi. Oke, jangan pernah takut, hadapi semuanya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.